Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan bahagia. Jadi Amin. kita akan memasuki pertemuan yang pertama dari pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 11 ini. Materi pertama yang akan kita pelajari tentang bab 1 yaitu mengenal Gereja Katolik. Ada 2 subjudul yang akan kita dalami. Yang pertama, gereja sebagai umat Allah, dan yang kedua, gereja sebagai persekutuan terbuka. Itulah konsep mengenai Gereja Katolik. Bagian pertama saja yang akan kita pelajari di pertemuan kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, goalnya yang mau kita capai adalah supaya peserta didik mampu membangun makna dan paham gereja, sehingga pada akhirnya mampu bersyukur dan mewujudkan makna gereja dalam kehidupan sehari-hari. Itu goal yang mau kita capai dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sumber keselamatan hidup kami, puji dan syukur kami aturkan kepadamu karena Engkau telah menyatukan kami dari berbagai tempat, suku, bangsa, dan bahasa menjadi umat kudus-Mu, yaitu gereja. Melalui pertemuan ini kami ingin memahami lebih mendalam tentang gereja sebagai umat Allah dan kemudian menghayatinya dalam kehidupan keseharian kami. Mampukanlah kami membuka hati, budi, dan pikiran kami dalam pertemuan ini agar selanjutnya dapat hidup sebagai anggota gereja-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman yang terkasih, kita sebenarnya tidak asing dengan istilah gereja. Apakah gereja itu yang dimaksud dalam gambar pertama ini? Ada gedung gereja besar, orang-orang datang. Setiap hari Minggu kita datang ke sana. Dan kita memang menyebutnya itu gereja. Atau yang kedua, orang-orang yang berkumpul dan berdoa. Yang kita menyebutnya sebagai umat Allah. Ternyata gereja memang mempunyai makna. Gereja dalam huruf G kecil itu rumah Allah, tempat beribadah. Dan kita tidak salah menyebut itu. Gereja sendiri juga secara khusus berarti gereja umat Allah yang diselamatkan. Yang ketiga, gereja itu berasal dari bahasa Portugis, igreja, atau bahasa Latin ecclesia. Ecclesia dalam bahasa Yunani double K. Ex keluar, kaleo dipanggil. Paus Fransiskus, pemimpin gereja Katolik tertinggi di dunia, menekankan bahwa gereja adalah keluarga atau tubuh Kristus sendiri, di mana hakikat dari sebuah keluarga adalah cinta kasih. Maka gereja ya sama dengan cinta kasih. Paus Fransiskus, siapa yang tidak kenal Paus Fransiskus ya? Yang belum pernah lihat fotonya, nah ini dia ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari makna gereja berdasarkan asal-usul katanya tadi? Jadi gereja adalah persekutuan umat Allah yang dipanggil keluar oleh Allah sendiri untuk misi mewartakan Kristus, kasih Kristus. Jadi tidak melulu hanya gedung gereja, tapi lebih penekanannya lebih pada umat Allah itu sendiri, komunitas cinta kasih itu sendiri. Makna gereja sebagai umat Allah, ada 2 makna gereja sebagai umat Allah. Yang pertama, sebutan umat Allah itu menekankan 2 hal penting. Yang pertama, gereja bukanlah sepertama-tama organisasi manusiawi, melainkan pewujudan karya Allah yang konkret, yang memiliki kita untuk menjadi umatnya. Yang kedua, penekanannya pada gereja bukan hanya kaum awam atau hierarki saja, melainkan keseluruhannya. Jadi kalau melihat umat itu bukan gereja, bukan, tapi seluruh, baik umat Allah maupun hierarki itu adalah gereja. Lalu makna gereja sebagai umat Allah yang kedua, umat Allah itu adalah paguyuban orang-orang yang beriman yang telah dipilih oleh Allah serta mempunyai martabat yang sama dalam pembaptisan. Penekanannya pada paguyuban atau komunitas cinta kasih itu sendiri. Itulah gereja sebagai umat Allah. Kita bisa melihatnya itu dalam dokumen Lumen Gentium artikel 4, 7, dan 9.
Ciri-ciri gereja sebagai umat Allah ada 4. Menyebut diri sebagai umat Allah, itu artinya bahwa umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Kita ini bangsa terpilih, bangsa terpanggil. Tidak main-main, maka jangan sembarang meninggalkan atribut kita sebagai umat Katolik, bangsa terpilih itu. Yang kedua, umat Allah dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk misi tertentu, yaitu menyelamatkan dunia. Kita bukan hanya hidup, tetapi untuk menjalankan misi menyelamatkan dunia. Yang ketiga, hubungan antara Allah dan umatnya dimeteraikan oleh suatu perjanjian. Kata meterai menjadi dikultuskan di sini, karena ada ikatan cinta kasih, ada ikatan suci antara kita dengan Allah, di mana umat harus menaati perintah Allah dan Allah akan menepati janji-janjinya. Yang keempat, umat Allah selalu dalam perjalanan melewati padang pasir menuju tanah terjanji. Karakter atau ciri kuat dari gereja sebagai umat Allah itu adalah berziarah. Kata berziarah saya tebal karena ini menjadi ciri khas orang Katolik, berziarah gitu. Nah, ini juga bisa kita temukan dalam Lumen Gentium artikel 4, 7, dan 9. Selanjutnya, apa dasar gereja sebagai umat Allah? Apa yang mendasari? Yang pertama, dasar pertama dan utama itu adalah persaudaraan cinta kasih. Sebagaimana jelas dalam teks Kisah Para Rasul bab 2, 41-47, Kisah Para Rasul bab 4, 32-37 ini jelas ini tentang persaudaraan jemaat perdana di masa itu. Yang kedua, adanya semacam aneka macam karisma dan karunia yang tumbuh di kalangan umat yang mestinya dipelihara dan dikembangkan untuk pelayanan jemaat. Yang ketiga, seluruh anggota gereja memiliki martabat yang sama sebagai satu anggota umat Allah, meskipun di antara mereka terdapat fungsi yang berbeda-beda. Saya review kembali dasar gereja sebagai umat Allah ada 3. Penekanannya yang pertama adalah pada persaudaraan cinta kasih. Yang kedua, adanya macam aneka karisma dan karunia yang bisa bermanfaat untuk pelayanan. Yang ketiga, seluruh umat Allah memiliki martabat yang sama, sekalipun dalam fungsi yang berbeda-beda. Ini bisa kita temukan dalam Lumen Gentium artikel 4, 7, dan 9. Apa konsekuensi konsep gereja sebagai umat Allah? Yang pertama, konsekuensi bagi hierarki. Hierarki mesti menyadari tugas kepemimpinannya adalah tugas pelayanan. Mereka berada di tengah-tengah umat sebagai pelayan. Pemimpin harus peka untuk melihat dan mendengar karisma serta karunia yang tumbuh di kalangan umat. Yang kedua, konsekuensi bagi kaum awam. Kaum awam mesti menyadari dan menghayati kesatuannya dengan umat lain. Itu yang pertama-tama. Lalu orang tidak dapat menghayati iman secara individu saja, dia mesti bersama orang lain dalam beriman. Umat wajib ambil bagian secara aktif dalam kegiatan-kegiatan hidup menggereja, baik di lingkungan, di wilayahnya, dengan aneka macam karisma dan karunia yang ia miliki. Lalu yang ketiga, konsekuensi di antara hubungan awam dan hierarki. Apa konsekuensinya? Hierarki harus memandang umat sebagai partner kerja, bukan sebagai pelengkap penderita. Sementara awam dan hierarki memiliki martabat yang sama meskipun menjalankan fungsi yang berbeda-beda. Ini bisa kita temukan juga dalam Lumen Gentium artikel 4, 7, dan 9. Teman-teman semuanya, kita akan membaca ajaran kitab suci mengenai gereja sebagai umat Allah dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41-47. Ini menggambarkan tentang bagaimana jemaat perdana mempraktekkan tentang hakikat gereja umat Allah dalam kaitannya dengan cinta kasih. Mari kita baca. Baik, setelah kita membaca teks kitab suci tadi, kita masuk ke dalam tugas. Pak Ben memberikan tugas berupa diskusi pairing atau berpasang-pasangan. Silakan kalian berpasang-pasangan langsung dengan teman sebangku.
Apa yang dilakukan? Diskusinya ini panduannya. Yang pertama membaca ulang teks kitab Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 tadi tentang cara hidup umat perdana. Kemudian kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apa ciri khas hidup umat perdana? Tadi sudah kita baca ya, sudah sangat jelas tadi apa ciri-ciri mereka, ciri-ciri hidup umat perdana. Yang kedua, apa saja yang dilakukan umat perdana? Berarti menyangkut aktivitas. Apa sih yang mereka lakukan dalam teks tadi ya? Yang ketiga, kalian menyimpulkan apa arti gereja menurut cerita kitab suci tersebut. Simpulkanlah sebuah definisi tentang gereja sebagai umat Allah menurut teks tadi. Kaitkan dengan teks tadi. Nah, setelah kalian diskusi, simpulkan diskusi itu lalu ketik dalam Microsoft Word atau di dalam Canva ataupun dalam platform lain. Kemudian kirimkan jawaban itu ke email Pak Ben. Saya tunggu dalam waktu kurang lebih 1 minggu ini. Pertemuan yang akan datang, minggu yang akan datang, Pak Ben sudah mereview tugasmu ini dan nanti sudah muncul nilainya. Gitu. Teman-teman semuanya, demikian makna gereja sebagai umat Allah yang mau ditekankan dan mau diajarkan oleh gereja Katolik. Gereja adalah kita. Gereja bukan hanya bangunan, gereja adalah kita umat Allah yang dasarnya adalah cinta kasih. Di mana di dalam gereja kita memiliki martabat yang sama oleh karena pembaptisan yang sama. Baik teman-teman semuanya, mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Bijaksana, dalam pertemuan pembelajaran ini, Engkau telah memberkati, menyegarkan pikiran dan pemahaman kami tentang gereja sebagai umat Allah. Kini kami mohon rahmatilah dengan Roh Kudus-Mu agar kami semakin bangga dan dengan penuh semangat menjalani hidup kami sebagai anggota gereja, sebagai umat-Mu yang telah Kau pilih dan selamatkan. Terpujilah Engkau Tuhan yang hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bertemu kembali di minggu depan. Selamat siang semuanya. Siang Pak Ben. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, demikian pemaparan Big Teaching dari saya. Adakah dari Bapak Ibu Guru yang mau memberikan komentar, tanggapan atas pemaparan yang saya lakukan tadi? Dipersilakan. Terima kasih Pak Ben dengan penjelasannya yang tadi yang sangat jelas, mengingatkan kembali sebagai gereja umat Allah. Dari awal sapaannya sangat ramah, menyapanya dengan kasih gitu ya. Terus penyampaian materinya sudah jelas, mengalir dan tidak terasa waktunya berlalu. Mudah dimengerti dengan bahasa yang baik dan jelas. Terus media yang dipakai tadi, PPT-nya, dalam PPT ada gambar-gambar, penugasan juga jelas, sangat kreatif. Secara keseluruhan, saya bisa memahami kesimpulan yang disampaikan tadi sangat jelas, mengalir, suaranya juga didengar dengan baik, dan juga disampaikan dengan contoh-contoh yang konkret. Sekali lagi, terima kasih Pak Ben atas penjelasannya. Terima kasih Bu Rosa atas komentarnya. Terima kasih Bapak Ibu, kita bertemu di Peer Teaching yang akan datang. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang Pak Ben, terima kasih.